Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pasca kemenangan dramatis atas Vietnam, Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 Selasa besok. Dari 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yakni tahun 1991. Tim nasional U22 Indonesia mencatatkan final kelimanya di ajang SEA Games. Tim asuhan Indra Syafri itu menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 pada semifinal SEA Games 2023 Sabtu kemarin. Sempat bermain dengan 10 orang setelah Pratama Arhan diganjar kartu merah pada menit ke-60, Indonesia akhirnya menaklukkan Vietnam lewat gol Taufani Muslihuddin saat injury time. Ayah Taufani pun tak kuasa menahan haru saat mendengar sang anak menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam pertandingan SEA Games di Kamboja. Ia dan seluruh keluarga Taufani di Tenggarong, Kalimantan Timur tak henti-hentinya mengucap syukur. Merasa bangga, bahagia, anak kita tuh bisa berbicara di nasional lah sampai ke internasional. Perasaan saya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan restunya, dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Perjuangan timnas U22 hingga melaju ke partai final SEA Games mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut timnas Indonesia punya mental pemenang. Yang kedua yang saya juga senang, bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang yang sangat kalau saya boleh menyampaikan dengan mental menang itu. Memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya wajar karena mentalnya betul-betul meskipun hanya main 10 pemain tapi masih bisa mengegolkan, itu yang mental pemenang di situ. Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada timnas U22. Erick meyakini dengan memberikan suntikan semangat dan arahan secara langsung bisa lebih memotivasi para pemain. Tak hanya dukungan dari Presiden dan Ketua Umum PSSI, para pendukung timnas di tanah air juga berharap Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Thailand di babak final. Mudah-mudahan menang aja sih, walaupun berat kan Thailand gini. Jadi tetap optimis sih. Berapa nol? Kira-kira 1-0 juga udah cukup sih. Untuk sekarang semoga para timnas kita bisa kembali mengharumkan negara kita ini, Indonesia, dan bisa membawa kembali medali emas yang kita impi-impikan seperti itu. Bangga karena sudah lama juga ya Indonesia tidak mendapatkan medali emas. Semoga nanti menang ya. Perkiraan sih 3-2 mungkin Indonesia menang. Di final, Indonesia akan jumpa Thailand yang mengalahkan Myanmar 3-0. Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Olympic Stadium Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih mengakhiri puasa medali emas cabang sepak bola SEA Games sejak 1991. Dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yaitu di final tahun 1991. Saat itu Indonesia menang 4-3 melalui adu penalti. Kedua tim jumpa lagi di final SEA Games 1997. Giliran Thailand menang 4-2 juga lewat adu penalti. Skuad Garuda Muda juga kalah 1-0 di partai final melawan Thailand pada partai puncak SEA Games 2013 di Myanmar. Indonesia baru 2 kali meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games, yakni pada tahun 1987 dan 1991. Kini, timnas Garuda kembali ke final sejak terakhir kali pada 2019 di Filipina. Akankah kali ini timnas U22 kembali meraih medali emas? Tim Liputan Kompas TV.
Bisakah Indonesia mengulang sejarah saat mengalahkan Thailand di final SEA Games 32 tahun lalu? Untuk mengulas kans Indonesia menjuari SEA Games cabang olahraga sepak bola, kita bahas bersama pengamat sepak bola Wisli Hutagalung. Selamat siang, Bung Wisli. Selamat siang, Mas Semoga Dino. dalam kondisi sehat selalu. Bung Wisli, kita tahu bahwa kemarin merupakan atau Sabtu kemarin adalah pertandingan yang penuh dramatis dan mental pemain Garuda Muda Indonesia berhasil memenangkan 3-2. Lalu bagaimana peluang besok di final, terutama melawan Thailand? Ya, peluang pasti ada, Mas Juno. Sejak awal ketika undian kita dipertemukan dengan Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Filipina, saya menganggap ini sebuah jalan mudah nih, hadiah setelah kegagalan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan melihat permainan mereka yang dilakukan oleh Coach Indra Safri, perkembangan individu para pemain kita karena sudah mulai berkompetisi sejak usia dini itu semakin baik. Tinggal meramukan saja taktik yang cocok dipakai untuk pertandingan final melawan Thailand yang menurut saya persoalan utama kita adalah psikologis. Pertama, kita sering down, kalah cywar melawan Thailand. Kemudian kedua, kita gampang sekali terpancing emosi. Ini lawan-lawan kita di Asia Tenggara itu semua paham bagaimana bermain melawan Indonesia itu adalah pancing dulu emosi mereka, lalu itu akan melonggarkan semua taktik strategi yang sudah disiapkan oleh para pelatih. Menahan emosi dan juga taktik 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Indra Safri dan juga 4-1-4-1 oleh Isara Sitaro. Lalu seperti apa taktik ini akan dilakukan dan juga bagaimana perbaikan yang harus dilakukan pertandingan esok? Ya, pertama saya melihat begini, Thailand itu sangat produktif, lebih produktif di babak pertama dibandingkan kita ya Mas Juno. Kita lebih produktifnya di babak kedua tuh. Kita mencetak 9 gol di babak kedua dari total 15 gol. Thailand itu mencetak 7 gol di babak pertama dan 4 gol itu 15 menit awal loh. Jadi mereka punya produktivitas dari 13 gol itu banyak di babak pertama. Nah, kalau kita bisa bermain lebih tenang, lebih baik gitu ya secara komposisi, sebenarnya tim asuhan Indra Safri cukup bagus, Mas Juno. Hampir semua lini berkontribusi terhadap gol. Di depan kita punya pemain yang cukup rajin mencetak gol, Fatur Rahman, kemudian Sananta, ada Titan. Tapi di tengah, di belakang juga banyak pemain kita yang berkontribusi gol dari total 9 pemain ya yang berkontribusi gol terhadap 15 gol itu. Jadi formasi apapun yang dimainkan kita memang menunggu. Saya yakin Indra Safri sudah memiliki formasi yang pas untuk lawan Thailand. Apakah tetap memainkan satu striker? Apakah memainkan 2 striker? Bikin kejutan pada lawan. Nah, kejutan-kejutan ini kan sebenarnya biasa dilakukan oleh Sintayong sejak Sintayong melatih kita di AFF sering sekali memberikan kejutan formasi yang membuat lawan juga tiba-tiba sulit menebak formasi yang disiapkan oleh Sintayong. Kita berharap Coach Indra Safri dan timnya sebagai staf pelatih punya strategi yang membuat Thailand juga harusnya tidak mudah menebak gaya bermain kita yang kuat sekali dari serangan-serangan sayap. Mungkin ada kejutan itu kita tunggu. Tentu kita menantikan kejutan dan juga apresiasi mental kemarin yang berhasil menumbangkan Vietnam. Lalu kita juga lihat bahwa kemarin Pratama Arhan mendapatkan kartu merah, artinya besok tidak akan bermain. Lalu menurut pandangan Anda siapa pengganti yang cocok untuk di sektor kiri dari timnas Garuda Muda? Kita harus sepakat bahwa Coach Indra Safri membawa 20 pemain yang terbaik di semua posisi ya pilihan dia. Lalu pilihan ada Haikal Hafiz atau kemudian Alfrianda Dewangga itu menjadi sebuah opsi. Sepertinya sih Haikal akan menjadikan opsi pengganti Pratama. Tapi mindset para pemain harus mengubah bahwa tidak ada pemain yang tak tergantikan gitu Mas Juno. Bahwa semua pemain mempunyai peran dan kontribusi yang sama. Jangan sampai ketidakhadiran satu pemain itu membawa pengaruh kepada psikologis dan mengurangi keyakinan kemampuan mereka. Ini bahaya. Jadi Coach Indra Safri sudah mengatakan dia membawa pemain terbaik pilihan dia, tidak ada yang tak tergantikan meskipun secara kualitas permainan, popularitas, mungkin pengalaman Pratama Arhan lebih baik dibandingkan para penggantinya di sisi kiri pertahanan kita. Bung Wisli, kita juga tahu statistik ini pertandingan yang sangat besar bagi Indonesia dan bertemu Thailand ada 2 kali lewat adu penalti. Bagaimana kans Indonesia bila nantinya sangat kuat dan alot dan kemudian melalui adu penalti?
jujur saya berharap jangan ada penalti ya Mas Juno. Pinginnya 90 menit selesai lah gitu ya. Tapi kalau yang ada penalti, memang secara kualitas itu kita tidak bisa mengatakan hari ini bagus, besok bagus. Secara penalti itu mental dan tuntutan kita, jangan lupa kita ini baru 7 kali masuk final dan 5 kali gagal. Tuntutannya setelah 87, setelah 1991, ini diharapkan sekali untuk juara. Nah, kalau tuntutan itu bisa ditularkan menjadi sebuah keyakinan, bukan menjadi ketakutan untuk gagal, karena ketika adu penalti, Mas Juno, semua pemain itu pasti khawatir kegagalan ada pada diri dia dan itu menghantui semua hidup. Nah, kalau ini bisa dihilangkan, saya pikir adu penalti kita masih bisa mengatakan kita yakin kok Indonesia, ini tahun emasnya Indonesia, Mas Juno. Dan dari sisi Thailand, apa yang Anda bisa cermati? Posisi mana yang harus diwaspadai oleh timnas Garuda Muda agar esok final kita bisa meraih emas? Ya, semua lini Thailand itu tidak ada yang bisa dikatakan titik lemah. Saya yakin melihat bermain mereka, oke lah melawan Myanmar di semifinal itu bukan menjadi ukuran. Tapi ketika mereka menghadapi Vietnam bermain 1-1 di grup B, itu menjadi kunci kekuatan Thailand, bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik, cepat sekali dari awal. Lalu ketika bermain 1-1, mereka sudah yakin cukup 1-1. Jadi mereka itu pintar sekali bermain dengan tactical game, memainkan waktu, menekan lawan sejak awal. Tadi saya katakan kalau Vietnam mereka bobol di menit kedua, kalau nggak salah, itu mereka sudah mencetak 4 gol dalam 15 menit awal permainan. Kalau Indonesia kebobolan kita cuma 3 ya, sama kayak Thailand. Kalau kebobolan di awal-awal, apakah kita bisa bangkit untuk menyamakan kedudukan dan unggul dalam 90 menit? Ini yang kita tunggu sih Mas Juno. Jadi semua lini Thailand menurut saya sangat berbahaya karena apa? Mereka cara bermain mereka, tactical game mereka itu masih bisa kita anggap lebih matang daripada Vietnam kemarin. Kita harapkan besok mendapatkan hasil maksimal. Untuk esok bagaimana prediksi Bung Wisli untuk skor ataupun kemenangan timnas? Ya, ini antara prediksi dan harapan sebenarnya menyatu ya Mas Juno. Saya berharap skor 2-1 untuk Indonesia, 90 menit jangan lebih. Baik, kita harapkan meraih emas dan juga final ini menjadi momentum bagi sepak bola Indonesia dan timnas Garuda Muda Indonesia berhasil meraih emas di podium SEA Games 2023. Terima kasih Bung Wisli Huta Galung, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.